Hati-hati. Santai aja. Yunxiang, Yunxiang, Yunxiang. Kamu ngapain? Yunxiang, Yunxiang. Aku mati. Enggak mati. Bunga berkaki panjang. Xingchen. Xingchen. Xingchen, kamu ngapain? Xingchen apa? Xingchen. Aduh. Xingchen. Kamu di sini lagi. Ayo tangkap aku, ayo tangkap aku. Kamu enggak bisa nangkep aku. Kamu ngapain? Waktunya habis. Patriarch menunggu kamu untuk memetik buah suci. Aku nggak mau pergi, kamu aja yang pergi. Lucu banget. Gimana aku bisa pergi? Memetik buah suci dan Minaili Seiken Pengorbanan. Dan mewarisi posisi Patriarch. Itu tanggung jawabmu sebagai tuan muda. Gimana aku bisa pergi? Ahuem. Oke. Udahan Xingchen, udahan. Ahu. Apa gunanya upacara ini? Hei, gimana kalau gini? Kamu bantu aku jadi pemimpin di lembah suci, dan menikahi Yueing. Oh, tuan muda. Jangan bercanda. Pemimpin tim masih menunggu. Cepetan pergi. Gimana aku jelasin ke orang lain kalau kamu Enggak tidak pergi? mungkin. Hutannya terlalu berbahaya. Aku nggak mau main. Lagian apa gunanya aturan ini? Kalau Ahu beneran bikin aku jadi pemimpin tim, aku pasti akan melanggar aturan ini suatu hari nanti. Hei. Jangan ngomong sembarangan. Aku menyuruhmu belajar sihir, tapi kamu tidak mendengarkan. Tapi kamu bersikeras belajar pengobatan. Sekarang kamu baik-baik saja. Kalau saja kamu mendengarkan aku, kamu bisa melewati hutan itu dengan mudah. Itu akan mudah bagimu. Aku tidak berbicara denganmu. Aku akan kembali tidur. Kamu sangat keras kepala. Pergi. Ah.
Selamat pemimpin. Selamat kepada pemimpin. Biwa susi hanya tumber sekali dalam tahun, melambangkan siklus sekali dalam seabad. Sekarang, kita akhirnya menyambut pematangan buah suci pertama. Ketika Xing Chen membawa buah suci kembali, kita bisa menjadikannya sebagai makanan obat untuk dibagikan kepada rakyat kita. Semua orang bisa hidup panjang umur. Hahaha, kita semua berutang kepada kepala suku. Upacara penghormatan leluhur kepala suku sudah selesai. Tuan muda bisa pergi memetik buah suci. Xing Chen? Wei Mi Tiger sedang membawa tuan muda menunggu di luar. Selama tuan muda bisa melewati hutan pemakan manusia, upacara pengorbanan akan selesai. Oke. Selama dia bisa memetik buah suci, aku akan bersiap untuk mewariskan posisiku kepadanya dan menikahi Yueing. Siapa itu? Pergi lihat. Berhenti. Berhenti, jangan lari. Pergi ke sana. Berhenti. Berhenti berlari. Ah, ah, ah. Ahu. Kenapa kita harus melewati kota itu? Tidak bisakah kita berputar saja? Tidak. Kamu harus melewati sini untuk menyelesaikan pengorbanan. Untuk menjadi pahlawan sejati bagi orang-orang Shenmu. Apakah aku tidak bisa menjadi pahlawan? Tidak. Demi suku kita. Kita harus menyelesaikan tugas ini. Kamu benar. Kamu benar. Xing Chen menunggu kabar baik darimu. Aku tahu, ayo pergi. Ya. Ayah Xing Chen tidak tahu sihir. Kenapa kamu harus menyuruhnya memetik buah suci? Bagaimana jika sesuatu terjadi padanya? Untuk mewarisi posisi kepala suku, dia harus melewati tahap ini.
Hah, hah. Ayah, dia berhasil. Dia berhasil, itu hebat. Apa ini? Ini ayam atau burung? Lepaskan, lepaskan. Biarkan aku pergi. Siapa bilang penyakit ribuan tahun? Kenapa kamu sangat mengantuk? Biarkan aku pergi. Lepaskan. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah ah, Tinggi sekali. Tidak apa-apa jatuh. ah ah ah. Lebih baik. Ah, aku. Siapa kamu? Siapa yang menyuruhmu makan buah yang kupetik dengan susah payah? Maaf. Aku tidak tahu itu milikmu. Tapi kamu mungkin tidak percaya padaku. Aku tidak memakannya. Itu terbang sendiri sungguh. Pencuri. Pencuri apa? Siapapun yang mengambil buah di tanah itu miliknya. Itu milikku. Kamu melakukan kejahatan besar, kamu tahu. Jika ada yang datang dan melihatmu, kamu selesai. Kamu tahu? Itu cuma buah busuk. Kenapa kamu begitu galak? Aku akan bayar kamu. Bagaimana kamu bisa membayarnya? Hah, mua, Kamu bercanda. emas. Jinceng, kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Bagaimana dengan Shengmu? Oh, Maksudmu buah itu? Aku tidak sengaja memakannya. Tapi jangan khawatir, aku bisa bayar kamu dua yang asli. Sini-sini. Berani-beraninya kamu mencuri buah suci? Mati! ah, Tangkap dia. Kejar. Ya.
Apa yang harus kita lakukan? Ayah, Di mana buah bintang itu? buah suci dicuri oleh orang luar. Apa yang terjadi? Bagaimana dia bisa masuk? Orang ini pasti jatuh dari tebing. Kalau dia masuk melalui formasi gosip, aku pasti akan merasakannya. Bagaimanapun, siapapun yang masuk ke suku kayu suci harus mati. Terutama pencuri yang memakan buah suci. Dia tidak boleh pergi hidup-hidup. Apakah ini buku medis mereka? Ah, Berhenti. Lari lagi. lari kalau mau. Hei, Kejar dia. Apa kamu menemukannya? Tidak ada Huang. Paman sudah menemukannya? Tidak. Tidak. Bagaimana dengan Sentian? Apakah kamu menemukan Yun Er? Paman jangan khawatir. Kami pasti akan menemukannya. Saudara sepupu. Ini adalah lubang tanpa dasar. Kamu kembali dan cari lebih banyak tali. Dan turun ke kedalaman untuk melihat. Tidak, aku juga ingin turun dan melihat. Hei Kapten, Hari sudah mulai gelap. Besok. Zentian, kamu harus berjanji padaku. Kamu harus menemukan Yun Er. Jangan khawatir, aku pasti akan menemukan pacarmu. Lihat ke sana. siapa kamu? Siapa itu haha? Kamu tidak bisa menangkapku. Hahaha. Ayo tangkap aku.
Bukankah ini bukuku? Haha, Siapa yang melakukannya? Keluar. Apakah kamu yang melakukannya? tidak bukan aku. Ah, aku mengerti. Ham. Aduh, punggungku sakit. Keluing besar. UPS aku terpeleset. Ah ah ah. Apa ini? Kamu lagi. Kamu mencuri buah suciku dan berani datang ke kamarku. Kamu sangat berani. Kamu juga mencuri bukuku. Aku mengambilnya. Aku juga mengambil buah suci itu. Kamu masih berdebat. Tahukah kamu betapa pentingnya buah suci itu bagi orang Shenmue kita? Pohon suci hanya berbuah sekali dalam 1000 tahun, dan berbuah sekali dalam 100 tahun. Dicuri olehmu. Kamu telah melakukan kejahatan besar. Kamu tahu? Apa itu hukuman mati? Kalau kamu pikir buah suci itu sangat penting, kenapa kamu tidak pasang tanda dengan tanda yang bilang buah itu tidak boleh dimakan? Aku tidak lihat tandanya. Gimana aku tahu aku tidak boleh memakannya? Sudahlah, aku tidak mau bicara denganmu lagi. Oke, kalau begitu kamu pergi. Lagi pula di luar ada pohon pemakan manusia di mana-mana, dan para pengejar orang-orang Shenmue. Kamu tidak akan bertahan di luar. Hehehe. Kamu tidak pergi. Kamu biarkan aku pergi dan aku akan pergi. Itu membuatku terlihat buruk. Oke, terserah. Aku akan kembali tidur. Ah. Ah. Biarkan aku lihat. Biarkan aku lihat. Tutup matamu. Ah, tutup matamu. Jangan mengintip. Oke. Bagaimana kamu melakukannya? Aku tidak akan memberitahumu.
Aku akan memberitahumu. Siapa yang masuk kamar pertama kali tidur di tempat tidur? Apa yang salah denganmu? Apa? Apa yang kamu lakukan? Aku akan memberitahumu. Aku tidak melakukan apa-apa tadi. Aku bersumpah aku tidak melakukan apa-apa. Lalu kenapa kamu turun? Aku hanya bermimpi aku berada di pesawat terbang. Dan kemudian aku tidak sengaja jatuh. Apa itu pesawat terbang? Kamu tidak tahu apa itu pesawat terbang. Yang bisa dinaiki orang dan bisa terbang di langit. Apa kamu ketinggalan zaman? Itu disebut Phoenix. Lagi pula ayam itu sangat kecil. Bagaimana orang bisa duduk di atasnya? Ayam ini bukan ayam itu. Ayam yang aku bicarakan terbuat dari besi. Terbuat dari besi. Bagaimana bisa terbang? Kamu tidak tahu itu kan? Biar aku kasih tahu. Ada banyak hal yang kamu tidak tahu. Kalau gitu kasih tahu apalagi yang aku tidak tahu. Aku sudah lihat kapal kereta mobil sepeda senjata dan bahan peledak. Hei. Tidak. Tapi kamu ngomong apa sih? Kalau kamu mau tahu. Kalau kamu mau tahu, kamu bisa ajak aku keluar. Aku akan tunjukkan satu persatu. Oh. Oh haha. Jangan coba-coba tipu aku. Hei 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 sepupu. Ayo kita terus jalan. Kita sudah jalan semalaman, kenapa kita masih di sini? Aku tidak percaya, aku tidak bisa keluar. Hei sepupu. Ini hutan berkabut. Kalau kita terus jalan seperti ini mungkin kita akan semakin tersesat. Jangan ngomong-ngomong kosong, ayo pergi. Zhentian tidak. Kamu sudah temukan Yun Chang. Aku juga mau tanya kamu. Kita tidak menemukannya. Ayo kita pisah dan cari dia. Ayo pergi. Hei sepupu. Ayo. Oke. Kamu ngapain? Gak ada. Kamu cekat API. Takut. Tidak, aku tidak takut. Tidak. Hei, kamu ngapain?
Jangan bergerak. Lipas. Sepupu berdiri. Mundur. Yupes. Selain pesawat yang baru saja aku sebutkan, ada mesin jahit, gramofon radio. Ada banyak. Mesin apa itu gramofon? Gramofon adalah mesin yang bisa memutar musik. Berbeda denganmu, kamu tidak punya apa-apa. Yang kamu punya hanya rumput. Apa istimewanya mesin bernyanyi? Aku punya bunga yang bisa bernyanyi. Biar kutunjukkan padamu. Kenapa ada begitu banyak monster kecil di sini? Apa ini? Aku belum mengeluarkan semuanya untuk menunjukkan padamu. Hei, aku tanya kamu. Aku terluka kemarin. Bagaimana kamu bisa menyembuhkanku begitu cepat? Aku biasanya merawat hewan yang terluka. Tidak mengejutkan untuk menyembuhkanmu. Dokter hewan. Dokter hewan. Apakah kamu memarahiku? Apakah kamu baru saja memarahiku? Tidak. Xing Chen. Siapa itu? Cepat sembunyi. Xing Chen datang. Xing Chen. Sekarang. Jangan bicara. Jangan bicara. Xing Chen. Aku di sini. Apa? Batuk. Ahu. Apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamarmu berbau seperti wanita? Bau wanita apa? Tidak ada wanita. Tidak ada bau wanita. Pencurinya sudah kabur. Kamu benar-benar tidak melihatnya? Tidak. Xing Chen, pencuri ini mencuri buah. Buah suci sudah hancur. Kenapa kamu tidak khawatir sama sekali? Karena itu sudah terjadi. Karena itu sudah terjadi. Tidak perlu khawatir. Hei, Aku menginjak kakimu. pencuri wanita, jadi kamu bersembunyi di sini mati. Hei Ahuo. Yang ini tidak boleh dibunuh. Yang ini tidak boleh dibunuh. Oke. Kalau begitu aku akan menyerahkanmu ke kepala suku. Potong kamu jadi potongan-potongan. Dan gunakan sebagai pupuk untuk pohon Ya suci. Oshui. Kamu harus menyelamatkanku. Aku punya ibu yang sudah berumur 80 tahun dan adik laki-laki yang terbelakang mental. Oke, berhenti bicara. Aku tahu. Oke. Ahuo. Kamu bilang saja ke mereka bahwa kamu belum menemukan pencurinya. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Bukan ini omong kosong? Oke. Biar aku jujur. Ahuo. Paman Shen sakit. Kamu tahu itu. Nasib seluruh klan kita tergantung pada kelangsungan hidup pohon itu. Nona Ye baru saja bilang ke aku bahwa keahlian medis di dunia luar sudah berkembang dengan baik. Benarkah Nona Ye? Jadi kamu tidak bisa membunuhnya. Kamu harus membiarkannya hidup dan membawaku ke dunia luar, supaya aku bisa kembali dan menyelamatkan pohon suci kita. Tidak. Kalau kamu pergi, aku akan bilang ke pemimpin. Aku mengagumi kepribadianmu, tapi aku tahu kamu pasti tidak akan mengkhianatiku. Aku akan. Kamu tidak akan. Aku akan. Kamu tidak akan. Xing Chen. Moon Shadow. Kenapa dia di sini? Aku tidak tahu. Xing Chen, kamu di dalam kamar? Siapa itu? Bukan urusanmu. Tidak, Ahuo. Aku harus pergi. Kamu harus membantuku menutupinya. Tidak, bagaimana kalau kamu pergi? Bagaimana aku bisa menutupinya? Oh, aku mengerti. Minggir, minggir. Hei, ini batu hantu yang ditinggalkan ibuku.
Kamu bisa menggunakannya untuk menyamar sebagai aku setiap hari. Kamu hanya bisa menggunakannya sekali sehari. Kamu harus ingat, nasibku bergantung padamu, dan nasib pohon jiwa bersamaku. Saudara baik selamat tinggal seperti ini. Hei, ayo pergi. Selamat tinggal Xing Chen. Xing Chen. Xing Chen, Aduh. aku masuk. Berubah. Aku masuk. Xing Chen, apa yang kamu lakukan? Xing Chen. Xing Chen, ada apa denganmu? Xing Chen. Hahaha. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Apa yang kamu lakukan berjongkok di sana? Aku pikir kamu bertingkah aneh hari ini. Tidak ada. Kenapa kamu di sini? Aku punya kabar baik untukmu. Di mana ketuanya? Dia sudah berjanji untuk membiarkan kita menikah tahun ini. Menikah tahun ini. Kamu tidak mau? Ya. Tentu saja. Terutama. Bagus, aku tahu kamu akan bilang iya. Aku sudah memikirkannya. Aku ingin punya pernikahan megah denganmu. Hei, aku ingin menjadi gadis paling bahagia di suku Shenmu. Ayo. Oke. Hei, jangan bergerak. Ada bunga dan tanaman beracun di mana-mana. Jangan bergerak atau bahkan aku tidak bisa menyelamatkanmu. Tapi bunga di sini dan serangga kecil semuanya sangat cantik. Semakin cantik sesuatu semakin beracun itu. Apakah aku beracun? Kamu bahkan bisa meracuni orang dengan angin. Hahaha. Kamu tidak takut? Ya. Aku takut dengan bau busukmu. Hahaha. Kenapa kamu tidak meminjamkan aku setelan baju? Ayo kita kembali. Ribet. Kamu akan menjadi gadis paling bahagia di suku kita. Tidak. Aku adalah wanita paling bahagia di suku Shenmu. Yue. Hah? Kita belum menikah. Tidak pantas. Aku tidak peduli. Sekarang kita sudah melakukan kontak fisik. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Dan kamu tidak boleh mengecewakanku. Yueing. Sebelum kita menikah jangan lakukan ini lagi. Atau aku akan mengabaikanmu. SST. SST jangan bersuara. Hati-hati mereka mendengar kita. Kenapa mereka masih di sana? Xing Chen. Apa kamu tidak menyukaiku? Tidak. Aku sudah menyukaimu sejak kecil. Aku tahu kamu menyukaiku. Hei, terima kasih bro. Hei. Dia menduduki rumahku dan tidak mau pergi. Apa yang harus kita lakukan? Kalau dia tidak pergi, kita tidak bisa tinggal di luar selamanya. Bagaimana kalau ada orang datang dan menemukanku dan membawaku pergi? Hei, aku bilang ya, kalau aku tertangkap,
tidak ada yang akan membawamu ke rumah sakit. Aku tahu, aku tahu. Aku harus membawamu. Ayo ganti baju dulu. Ya. Akan lebih baik lagi kalau kamu bisa mandi. Menggosok saja sudah cukup. Ayo. Pergi mandi. Ada air terjun di sana. Dan ini adalah pemandian air panas. Mandi di sini pasti sangat menyehatkan untukmu. Berendam di pemandian air panas bisa membuatmu lembab. Tuan saya memberitahu saya bahwa pemandian air panas ini bukan pemandian air panas biasa. Orang-orang yang sudah mandi di sini, tubuh mereka bisa mengeluarkan aroma memikat. Dan juga bisa menyembuhkan penyakit wanita. Kamu punya penyakit kewanitaan. Siapa yang berani menikahimu di masa depan? Bukan urusanmu. Apapun. Apa? Apa kamu mau mandi bersama? Pergi sana. Ham. Hah? Mengapa kamu di sini? Saya sudah selesai. Dasar mesum. Bagaimana mungkin kamu berani memanggilku mesum? Izinkan aku bertanya, kapan kamu datang ke sini? Oke. Saya memang mesum. Dan saya sudah mengamati kamu dari tadi. Berhenti. Iung. Mau kemana kamu? Saya akan membawamu keluar. Tunggu aku. Ah. Akhirnya aku keluar juga. Kalau bukan karena aku, kamu pasti masih terjebak di sana sampai sekarang. Tunggu aku. Ah.
Mengapa aku masih seperti ini? Kamu baru saja memakan buah suci. Kamu tidak bisa mengontrol energi dalam tubuhmu. Saya sementara menutup titik akupunktur.mu. Kamu bisa menggunakan kungfu ringan saat belajar bernapas. Oh, oke, terima kasih. Yah. Karena sudah begini, lebih baik kita ucapkan selamat tinggal. Selamat tinggal. Jangan antar aku. Tolong tetap di sini. Selamat tinggal. Mengapa kamu selalu mengikutiku? Bukankah kamu yang minta aku belajar obat di klinikmu? Aku cuma ngomong asal aja. Nah, itu dia masalahnya. Di luar sedang kacau, banyak orang yang mati demi keselamatanmu. Lebih baik kamu pulang saja. Dadah. Apa ini? Hahaha, jangan garuk aku, jangan garuk aku. Hahaha, pergi sana. Aduh, aku salah. Aku gak akan lari lagi, aku gak akan lari. Aku gak akan lari. Pergi sana. Kenapa benda ini lagi? Kamu lagi. Benda ini, mulai sekarang ini punyamu. Gak. Kamu tadi kemana? Aku mau pergi. Apa? Mau kemana? Perjalanan pulangnya jauh banget. Susah banget. Bukannya kamu bilang di luar sedang kacau, dan suruh aku cepat pulang. Aku cuma bercanda. Di luar aman-aman saja. Gak ada apa-apa. Sebenarnya aku cuma menguji kamu. Setiap orang yang masuk ke klinik kami harus menjalani tes ini. Selamat temanku. Kamu berhasil masuk ke klinik kami. Oke, kalau gitu aku ikut kamu untuk melihat-lihat. Ya, kamu bisa ikut aku pulang. Tapi bisakah kamu mengeluarkan benda itu? Aku gak tahu di mana itu. Kenapa orang-orang di sini berpakaian aneh? Dan rambut mereka semua pendek. Lihat rambut wanita itu seperti sarang ayam. Bos, kecilkan suaramu. Kamu tahu apa? Jangan asal ngomong kalau gak tahu. Kamu kampungan. Jangan pegang. Jual rokok. Tapi di sini memang ramai ya? Ramai banget. Ya, saya mengerti. Nona sudah kembali. Beritahu Tuan. Seru nggak? Ramai nggak? Aman nggak? Saya nggak bohong sama kamu kan? Kenapa nggak kamu singkirkan dulu monster kecil itu dari saya? Nanti saya main sama kamu setelah itu. Nggak mungkin. Tapi saya kasih tahu ya. Kalau kamu bocorkan apapun yang kamu tahu tentang orang Shenmue, sedikit saja. Saya bunuh kamu biar rahasia. Saya sumpah nggak akan bilang ke siapapun. Kamu ngapain? Monster apa? Saya nyelamatin kamu, tolong. Kamu nggak tahu mobil itu apa? Mobil apa? Oh. Itu kereta yang kamu bilang bisa jalan sendiri? Iya, haha, seru. Beneran seru. Hei Tuan, mau lihat? Lihat apa? Film luar negeri terbaru bagus banget. Gimana nontonnya? Nonton di sini. Maling kurang ajar. Kamu sembunyiin orang di sini terang-terangan. Nggak ada orang di sini. Hei. Nggak ada orang di senjata. Nggak ada orang. Berhenti nembak. Keluarkan dia. Nggak ada orang di sini. Nggak ada orang di sini. Kamu brengsek. Cepat bayar saya. Nggak.
Kamu brengsek. Kenapa kamu sembunyi? Berhenti di situ. Kamu brengsek, bayar saya. Saya kasih tahu ya, lebih baik kamu jujur sama saya. Jangan bikin saya susah. Tapi dia sembunyiin orang di kotak. Kenapa dia begitu masuk akal? Itu cuma film. Kamu tahu itu cuma film kan? Cut. Nona Ye, akhirnya, aku menemukanmu. Sepupuku sangat gila mencari kamu. Apa aku perlu dia cari? Aku sangat sedih. Tuan ini. Kamu ngapain? Tidak baik kalau kamu tidak sopan. Kamu pikir kamu siapa? Pergi sana. Hei hei. Pukul. Bro. Aku nggak lihat apa-apa. Ya, biar aku kasih tahu. Aku polisi. Aku detektif di kantor polisi. Kamu nggak boleh lakukan ini padaku di depan umum. Apa itu detektif inspektur di kantor polisi? Kamu. Kamu berani pilih aku. Oke. Katakan sepupumu ngapain lagi? APA. Bukannya dia ada janji 3 hari denganmu. Cepetan. Jadi, dia mengadakan konferensi pers. Dia bilang apa? 4 perampok. Hah, 3 perampok. Apa itu? Bukan urusanmu. Jadi kita harus segera ke sana. Dan bawa itu ke rumahmu. Itu bukan tanaman obat. Tidak, aku harus kembali ke klinik. Tidak, belum terlambat. Terlambat. Kenapa kamu pegang aku lagi? Hei, Cepetan. Direktur Kiao menyelesaikan kasus perampokan besar ini adalah berkah bagi rakyat. Misi kami adalah melindungi kepentingan rakyat. Nilai dari polisi kami adalah membuat orang hidup dan bekerja dengan damai. Meskipun sulit dan melelahkan, kami rela. Oke. apa yang terjadi? Hei. Saudara. Yun Chang, Yun Er. Yun Er, apa yang terjadi padamu? Apa yang terjadi pada Yun Er? Dia disengat lebah 7 warna dan harus segera diobati. Siapa kamu? Lepaskan dia. Jangan khawatir, mari bawa Yuer kembali dulu. Ayo. Yun Er, ayo. Pelan-pelan, jangan. Ayo saudara. Direktur. Tidak. Ada masalah, pelan-pelan Xiao King. Ayo. Pergi. Kembali cepat. Oke. Yu. Hei. Jika kamu ingin hidup, dengarkan aku. Hei. Hati-hati. Cepat masuk. Masuk dan bicara. Hahaha. Oke. Tian Yao. Mungkinkah dia kerasukan? Presiden Ye, denyut nadi Ming Chao sangat aneh, dan emosinya berfluktuasi besar. Tidak terlihat seperti dia diracuni angin. Ding Xiang bantu aku menahannya. Cepat! Yun Chang, Kamu tidak bisa menyembuhkan penyakitnya, biar aku yang lakukannya. siapa kamu? Jangan biarkan dia mengobati Ming Chao. Yun Chang?
Ming Chao baik-baik saja. Asalnya tidak diketahui. Perilaku yang mencurigakan. Jangan biarkan dia mengobati. Waktu semakin habis. Jika kita tidak menyelamatkannya, dia akan mati. Presiden Ye dan Direktur Kiao tidak punya niat jahat. Sekarang dunia sedang kacau. Kami benar-benar tidak mengenal orang ini. Kita harus berhati-hati. Adik kecil itu. Kamu tinggal di sini. Seseorang akan mengatur akomodasimu. Jangan khawatir tentang penyakit UR untuk saat ini. Apa kamu tidak percaya padaku? Jika penyakitnya diobati lebih awal, masih ada harapan. Bagaimana kamu ingin menyelamatkannya? Ruangan ini hanya bisa ditinggalkan untukku dan dia. Aku punya caraku sendiri. Omong kosong. Kenapa orang lain tidak bisa melihat kamu mengobatinya? Aku pikir kamu punya niat jahat. Jika kamu tidak pergi, aku akan bersikap kasar padamu. Dahuang. Dia terlihat seperti seorang master. Paman Ye. Zhentian, kamu sibuk dengan urusan resmi. Jangan khawatir tentang penyakit putrimu. Kamu bisa pulang dulu. Baik. Aku akan datang untuk menemuinya besok. Baik, jika kamu ada sesuatu, telepon aku. Selamat tinggal. Aku memperingatkanmu. Jauhkan diri dari Yun Chang. Atau jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar. Kenapa orang-orang di sini begitu galak? Kakek. Ding siang, ding siang. Ya? Kakek, Datang dan lihat. Selimut nona muda kita sudah terangkat. aku tidak tahu. Aku baru saja akan mengukur suhunya. Apa Nona merasa terlalu panas dan mengangkatnya sendiri? Baik, kalau begitu kamu beri dia obat. Oke. Lupakan saja. Mari kita ukur suhu tubuhnya. Oke. Tuan, sepertinya bayanganmu kabur tadi. Apa yang kamu bicarakan? Kamu ngomong gak jelas. Kamu rawat baik-baik nona muda itu. Sepertinya kamu sudah merencanakan untuk menghadapi saya. Lupakan saja, sepertinya lebih baik saya kembali lain kali. Manfaatkan waktu ini untuk mempelajari ilmu pengobatan di sini. Mungkin saya bisa menemukan cara untuk menyembuhkan pohon suci.
Hah? Berani-beraninya kamu. Hah? Hah? Lagi-lagi orang mesum. Biar saya yang beri pelajaran. Yun Chang, Dokter hewan. kenapa kamu di sini? Hah, hei hei. Yun Chang, Shuyi, kamu baik-baik saja? Yun Chang sebenarnya. Ketika pertama kali melihatmu, saya langsung jatuh cinta. Dasar mesum. Kamu ngapain? Kamu siapa? Saya Pak. Dasar mesum. Kamu ngapain waktu keluar dari kamar kakakku? Kamu ngapain sama kakakku? Oh maaf. Kamu adik bodohnya Ye Yun Chang. Kamu bodoh. Keluar. Kemari. Ayah saya tangkap orang mesum. Yuan Zhi, kamu ngapain? Dia menyelinap masuk waktu kamu tidur. Saya pikir dia cuma mau mengambil kesempatan sama kakakku. Dan mencoba menggoda kakakku. Saya kayak orang begitu? Lalu kamu merangkak masuk. Saya pikir kamu cuma merasa bersalah. Bukan urusanmu bagaimana aku berjalan. Hei SST. SST.
Adikmu baik-baik saja. Aku sudah di dalam kamar sepanjang malam, dan aku tidak mendengar apa-apa. Kalau begitu kalian berdua bisa melakukan apapun yang kalian inginkan di luar. Berhenti bertengkar. Hei hei, apa yang salah denganmu? Aku tidak enak badan. Aku ingin kembali beristirahat. Hei, kurasa dia hanya berpura-pura. SST cukup. Ahahaha. Tidak. Ah ah. Ah ah ah. Jauh lebih baik. Ini tidak bisa bertahan lama. Aku harus segera menemukan cara untuk menekan pohon ilahi dan segera pergi dari sini. Yuner, ya, aku ingat. Lelaki bejat ini punya kaki tangan. Biarkan aku mencari tahu siapa itu. Aku pasti akan membunuhnya. Adikku sudah bangun. Yuner. Yuner, kamu sudah bangun. Mengapa kalian semua ada di sini? Adik, bagaimana kabarmu? Non, kamu akhirnya bangun. Bagaimana perasaanmu? Apakah kamu sudah lebih baik? Aku merasa sangat baik. Aku merasa tubuhku transparan. Ini luar biasa. Biarkan aku lihat. Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa tiba-tiba sembuh? Hei, Yuner, kamu kemana saja selama ini? Mengapa kamu terkena penyakit aneh? Kami sangat khawatir. Kamu terlihat baik. Ayah, aku lupa memperkenalkanmu. Terakhir kali aku pergi ke gunung untuk mengumpulkan herbal. Dia membawaku keluar dari gunung. Kupikir dia orang yang baik. Jadi aku mengizinkannya tinggal di rumah sakit sebagai dokter hewan. Kamu bisa merawat hewan-hewan. Tidak masalah. Kamu dengarkan aku. Kamu harus tinggal di sini. Dan jangan pergi ke gunung lagi. Kamu tahu? Karena kamu baik-baik saja, aku bisa tenang. Aku harus pergi keluar. Kamu istirahatlah dengan baik. Hahaha. Hahaha. Oke, 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 oke. Dokter Enyu, kemana saja kamu? Kenapa napasmu terengah-engah?
Apakah kamu pergi bermain lagi? Ya, aku bermain dengan seseorang sebentar. Tapi akhirnya aku tahu cara mengatasi racun itu. Sekarang aku harus segera mempelajari penawarnya. Atau tidak akan ada waktu lagi. Kamu benar-benar menemukan cara membuat penawar. Ia datang dan bantu. Ayo pergi. Pegang tangannya. Ya. Bagaimana keadaannya? Oke. Kamu telah mengembangkan obat baru. Pasien ini akan segera meninggal. Mari kita coba. Jangan bergerak. Tunggu. Obat yang kamu buat sebelumnya hampir membunuh seseorang. Sekarang kamu membuat pil. Bagaimana jika itu membunuh seseorang? Guru dokter hewan ini ingin menggunakan manusia untuk percobaan. Jika ada yang salah, reputasi pusat kesehatan kita akan hancur. Benar. Dokter hewan, mengapa kita tidak menggunakan hewan untuk percobaan dulu? Lalu lihat efeknya. Aku sendiri mencobanya. Aku baik-baik saja. Menyelamatkan orang lebih penting. Aku tidak bisa memikirkan banyak hal. Hei, Bantu dia berdiri. uh. Bagaimana kalau ini? Ah, sepertinya aku sudah lebih baik. Bintik-bintik merah di lenganku sudah hilang. Hei, Luar biasa. ah, Dokter MU, obatmu berhasil. apa formula pilmu? Berikan aku formulanya, dan aku akan membuat lebih banyak. Tidak usah terburu-buru, coba dulu. Sepertinya pil ini hanya bisa meredakan racun angin. Masih perlu diperbaiki. Obat ini hanya bisa meredakan racun angin sementara. Aku masih perlu memperbaikinya. Dokter MU. Aku tidak menyangka kau punya keahlian medis seperti itu di usia muda. Aku mengagumimu. Bukankah kau baru saja memarahiku? Aku salah tadi. Kau lanjutkan. Hei Dwang, ayo kita keluar. Hahaha. Apa yang kau pikirkan? Sedang memikirkan sesuatu. Apa masalah besarnya? Oh tidak. Ada orang aneh di luar. Dia bilang dia adalah Master MU. Dan bersikeras untuk masuk. Mastermu. Kalau buru bilang saja aku tidak ada di sini. Bantu aku menghentikannya. Oke, Yun Chang, aku duluan. mau kemana muridku? Kau bahkan tidak mengakuiku sebagai master. Hahaha. Master, kenapa tidak bilang-bilang kalau datang? Aku akan menjemputmu. Kau adalah Master Xing Chen? Halo Ye Yun Zhang. Apa kau yang membujuknya ke sini? Membujuk. Kau bilang aku memujuknya. Jangan ngomong sembarangan. Jangan fitnah aku. Reputasiku selalu baik. Oke. Kenapa aku mencium bau rumput lonceng? Ya. Muridku yang membuat pil penawar untuk pasien. Jadi kamu mengujiku untuk merawat pasien. Guru, aku benar-benar tidak punya pilihan. Aku tidak punya cukup ramuan. Guru, bisakah kamu memberiku lebih banyak? Jika kamu ingin bunga lonceng, ikutilah aku. Hei, aku pikir kamu terlalu pelit, nenek.
Tahukah kamu obat ini digunakan untuk menyelamatkan orang? Jika kamu mau uang, sebutkan harganya dan aku akan memberikannya padamu. Jangan kasar. Apakah kamu benar-benar berpikir ramuan ini bisa menyelamatkan mereka? Apa maksudmu? Mereka yang digigit lebah 7 warna tidak bisa hidup lebih dari sebulan. Seseorang pasti mencuri lebah 7 warna dan membudidayakannya secara pribadi dan mengubahnya menjadi lebah 3 warna. Muridku juga sedang menyelidiki hal ini. Biarkan aku pergi. Biarkan aku mati. Ah. Kamu baik-baik saja. Hentikan. Biarkan aku mati. Tenang dan biarkan aku mati. Kenapa kamu menyelamatkanku? Lebih baik aku mati. Apa yang terjadi padanya? Dia kabur dengan seorang pria dan ditinggalkan setelah hamil. Dia kembali ke rumah orang tuanya. Keluarga mengira dia telah merusak reputasi keluarga dan mengusirnya. Dia pergi ke hutan untuk bunuh diri. Pria yang kejam itu. Lebih baik putus. Kenapa kamu ingin mati? Aku tidak bisa melupakannya. Dia telah melakukan ini padaku. Bagaimana aku bisa hidup? Biarkan aku membantumu. Kenapa aku di sini? Pulanglah. Yunchang, apa yang terjadi tadi? Tidak ada yang terjadi. Ayo kita makan. Oh, Makan lebih banyak. ya. Kamu baru saja menghapus ingatan mereka. Kenapa kamu tidak terpengaruh oleh bunga lupa? Mungkin karena aku makan buah suci? Bunga apa? Xingchen, ikutlah denganku. Guru. Tidakkah kamu ingin tahu siapa yang mencuri lebah 7 warna? Dia adalah salah satu dari kita. Atau mungkin ada konspirasi besar. Ya, itu akan bagus. Aku akan mengurus semua makanan, pakaian, tempat tinggal, dan transportasimu. Itu akan lebih baik lagi jika kamu bisa merawat pasien. Baiklah. Aku ingin melihat bagaimana kamu memperlakukan orang